wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan sehingga kita dapat untuk melaksanakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Selawat dan beserta salam tak lupa pula kita berikan hadiah kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 004 Roka 4 Koto. Seterusnya yang kami hormati Majelis Guru SDN 004 Roka 4 Koto. Seterusnya para hadirin dan para undangan kami yang pada pagi ini yang sempat hadir bersama kita. Kemudian adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini yaitu adalah penyampaian aksi nyata, di mana di dalam penyampaian ini yaitu adalah salah satu tugas dari guru penggerak. Alhamdulillah ada satu orang di SDN 004 Rokan 4 Koto ini. Jadi baiklah kita masuki rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ramli SPD. Kepada Bapak Ramli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna di jannatina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imanana ya Allah imanana wa islamana ya Allah islamana muslimin wa salatana ya Allah salatul muslimin wa rahniatana niatal mukhlisin wa hayatana ya Allah hayatul ulama wa nabi syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma talana wa bal khair wa bal barakah wa bal ni'mah wa bal rizqi wa bal quwwah wa bal sihah, khususan majlis guru sekolah SD Negeri 004 ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ramli yang telah membawakan doa. Untuk itu dengan lancarnya acara kita pagi hari ini, alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita
kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 004 Program Perkoto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam suatu kegiatan, yaitu penyampaian aksi nyata oleh salah seorang guru kita, Bu Musdawati, yang saat ini Bu Musdawati mengikuti pendidikan yaitu calon guru bergerak. Salam kita salam tahu bulan kehadiran pendidikan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelapas Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, yang kami hormati Bu Musdawati. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan aksi nyata yang nanti akan disampaikan oleh calon guru bergerak kita, Bu Musdawati. Harapannya ke depan nanti ada guru-guru hebat lainnya yang di sekolah kita ini nanti mengikuti kegiatan atau untuk menjadi calon guru bergerak di gelombang-gelombang berikutnya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, dan apa yang kita cita-citakan nanti sesuai dengan harapan kita nantinya. Terima kasih kepada Bu Musdawati yang telah bersusah payah mulai dari pendaftaran kemarin hingga alhamdulillah sampai ke titik ini. Mudah-mudahan nanti Bu Musdawati dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan memperoleh gelar itu guru penggerak untuk sekolah kita. Jadi harapannya kepada kita semua, kepada guru-guru hebat di sekolah kita, hendaknya nanti tergerak pula lah untuk menjadi guru penggerak di gelombang berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kita arahan panjang lebarnya untuk itu. Marilah kita sama ucapkan banyak terima kasih. Nah, baiklah, kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian dari salah seorang guru penggerak kita, yaitu Ibu Musdawati SPD, dalam penyampaian penyebaran pemahaman demonisasi dalam penambahan budaya positif. Untuk itu barulah kita panggil Ibu Musdawati SPDSD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat kesehatan
keselamatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke sekolah kita ini guna melaksanakan tugas dan rutinitas kita sebagai seorang guru. Selamat berserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang di sini kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 00 Rokan Koto, rekan-rekan sejawat saya yang selama ini mendukung kegiatan saya ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti kalau ada nilai kebaikannya itu tujuannya hanya untuk kita bersama, dan apabila ada kekurangannya, dan itu juga menjadi pelajaran kita ke depannya untuk memperbaiki diri. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan saya berdiri di sini bukan karena hebat saya, karena ini juga merupakan suatu tuntutan dari pendidikan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan saya memohon nanti ada seperti umpan balik yang saya terima dari kegiatan ini, nanti saya minta kepada rekan-rekan guru. Di sini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, saya berdiri di sini bukan karena hebat saya, dan di sini saya memang melakukan apa yang menjadi tugas saya dan harus saya sampaikan. Bapak Ibu mengenai pengalaman, mungkin Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman dari saya karena masa tugasnya juga lebih lama. Di sini saya sama-sama belajar menuntut ilmu. Dari segi ilmu mungkin saya masih muda, belum berpengalaman, tetapi dalam membagikan ilmu ini saya juga mungkin di sini mempunyai kewajiban. Baiklah Bapak Ibu, yang ingin saya paparkan di sini adalah mengenai aksi nyata tugas saya mengenai modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Dalam penyampaian ini kami ditugaskan untuk penyebaran pemahaman atau diseminasi dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan guru SD Negeri 004 Rokan Koto. Di sini kami penyebaran pemahaman atau diseminasi. Apa-apa yang sudah saya sampaikan nanti di sini ada juga nanti video-video dan juga berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini konsep-konsep budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4 itu yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang keempat ada kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh itu ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai disiplin positif. Bapak Ibu, kata disiplin itu mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Disiplin. Sekarang saya akan menyampaikan makna dari disiplin itu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Kita di sini Bapak Ibu sama-sama kita ketahui disiplin itu lebih ke kepatuhan. Kalau anak tidak patuh, berarti dia tidak disiplin. Sebenarnya makna di sini kata disiplin itu adalah belajar.
Itu makna kata disiplin. Selanjutnya, ini disiplin, definisi dari disiplin positif itu sendiri. Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Disiplin positif ini merupakan pendekatan yang tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan, dan merasa nyaman untuk terlibat dalam proses pendisiplinan. Jadi ini yang harus kita bawahi di sini, disiplin positif tersebut. Selama ini mungkin kita tidak salah dalam penerapan budaya pendisiplin positif ini. Karena yang memang Bapak Ibu di awal-awal saat kami mulai pendidikan kemarin itu banyak sekali perdebatan antara disiplin positif ini. Disiplin itu tidak akan jalan tanpa hukuman. Itu mindset kita, pandangan kita. Kalau tidak dihukum, anak ini tidak akan disiplin. Kalau tidak ada peraturan yang menetapkan, tidak akan disiplin. Tetapi rupanya Bapak Ibu, penerapan disiplin ini lebih menumbuhkan kesadaran, pembiasaan dari yang mereka biasanya perlu kita buatkan peraturan, sampai ke tahap mereka itu sadar dari diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan itu bukan karena ditakut-takuti atau juga ancaman. Nanti kalau saya datang terlambat, nanti saya tidak akan ibu itu menghukum. Tetapi di sini kita lebih ke moralnya Bapak Ibu. Mungkin ke depannya inilah nilai-nilai moral yang mungkin juga anak-anak kita agak menurun ya Bapak Ibu. Ini mungkin kita juga menjadi masalah bagi kita di sini. Penerapan disiplin ini juga bisa kita coba nanti lagi menggalinya dari anak-anak kita ini, seberapa tingkat kesadaran anak-anak kita tersebut. Dan sini tidak terlepas, memang ada aturan yang mengikatnya, cuman kita nanti akan lihat lagi di video saya di selanjutnya. Nanti akan kita pelajari bersama Bapak Ibu. Ini tadi tentang disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan yang kita lihat di sini. Apabila anak kita telah menerapkan disiplin positif ini, ada nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari anak kita, yaitu ini: ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen. Nih, belas kasih, percaya diri, nih bertujuan, ada rasa tanggung jawab, gotong royong, kreatif, semangat, berprinsip, dan juga nanti ketegasan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari anak kita apabila mereka sudah melaksanakan disiplin tersebut. Nih, mungkin kalau kita menerapkan disiplin ke anak-anak tersebut, anak-anak itu mungkin seperti datang terlambat. Insya Allah bagi anak-anak kita yang datang lebih awal, mereka sudah melaksanakan. Ada anak-anak kita jam 7 mereka sudah hadir. Kita masuk jam 7:30, tapi jam 7 mereka sudah hadir. Tetapi di sini mungkin kita lebih penekanannya kepada anak yang disiplin. Ini masalah disiplin waktu. Kita belum menjelaskan nilai kebajikan apa yang sudah dimilikinya. Di sini nanti kita bisa lihat Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang sudah dimilikinya di mana saja. Nanti bisa kita pertebal lagi, kita perkuat lagi kepada anak-anak kita itu. Ini dari nilai-nilai kebajikan ini nanti Bapak Ibu akan kita terapkan lagi dalam bisa di sekolah dan juga di kelas. Nanti akan saya sampaikan juga ini dalam pembentukan keyakinan kelas dan ataupun keyakinan sekolah.
melihat unsur-unsur nilai kebajikan mana yang sudah kita penuhi. Selanjutnya, untuk yang kedua tadi, konsep-konsep dari budaya positif itu ada namanya motivasi kebutuhan manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi kita. Kita melaksanakan, tetapi ada motivasi di sebalik itu. Nih, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak berpengaruh terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Bapak Ibu, saya sendiri pernah merasa di posisi ini. Motivasi ini, saya berangkat mengikuti pelatihan, tetapi dalam hati saya bertanya-tanya, saya tidak sanggup rasanya begitu mengikutinya. Tetapi kalau tidak saya hadiri nanti, saya mungkin akan menerima hukuman dari itu, atau kawan-kawan nanti akan menerima, sekolah akan menerima. Ini motivasi kebutuhan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau nanti sama halnya dengan kita mengikuti anak kita mengikuti lomba. Kalau kita tidak ikuti, nanti mungkin sekolah kita ini akan dicap seperti ini. Inilah motivasi kebutuhan kita, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mungkin sering berada di posisi ini, ya Bapak Ibu, menghindari ini ketidaknyamanan, akhirnya kita laksanakan. Padahal itu sangat bertentang sekali dengan hati kita. Nih, selanjutnya motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama dari Bapak Ibu ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, dari luar ya Bapak Ibu ya. Kita mengharapkan dari luar. Belum ada dari motivasi ini dari diri kita sendiri. Saya juga sering berada di posisi ini Bapak Ibu, terus terang saja. Saya mengikuti seminar, webinar, tetapi yang saya harapkan di situ lebih ke saya. Apabila saya melakukannya, saya mendapatkan apa namanya itu Bapak Ibu? Sertifikat. Sertifikat di sini untuk siapa? Untuk siapa Bapak Ibu sertifikatnya? Untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Walaupun nanti sertifikat ada ilmu sedikit yang saya dapatkan dari situ, lebih lagi ke motivasinya ini saya mendapatkan penghargaan dari orang lain atau imbalan. Juga nanti penghargaannya mungkin dalam diri saya. Setelah saya mengikuti pelatihan ini, saya akan banggakan ke kawan-kawan. Saya harus mengikuti webinar ini mengharap, sehingga kawan-kawan berkata, hebat ibu tuh ya mengikuti itu. Dalam diri kita tidak terlepas dari mungkin ego kita Bapak Ibu. Belum ada di sini masih kita lihat lagi motivasinya belum ada dari diri kita, ini masih bersifat eksternal. Tuh motivasi yang kedua, kebutuhan manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang
perilakunya bersifat internal, bukan lagi eksternal. Disinilah seharusnya kita meletakkan posisi kita, Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang mereka inginkan sini dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya. Kita tidak perlu mencari referensi yang terlalu berlebih-lebihan. Seandainya Bapak Ibu di sini membutuhkan sesuatu untuk menjadikan itu sesuatu yang berlandaskan kebutuhan kita pribadi, kita mencari situ. Misalnya kebutuhan kita, kalau kita butuh sesuatu, kita mencarinya melalui kita harus menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Keinginan tadi itu mungkin bersifat eksternal, tetapi apabila itu kebutuhan dari diri kita sendiri, itu berasal dari internal pribadi kita. Sehingga nilai-nilai yang kita yakini dan harga itu bisa kita dapatkan untuk memotivasi diri kita sendiri. Mungkin kalau ini mungkin agak berat Bapak Ibu, karena di sini kita masih ragu-ragu. Ya, Bapak Ibu, kita masih ragu-ragu. Kita masih ragu-ragu dengan kemampuan kita. Saya mampu tidak ya mendapatkan nilai itu? Saya mampu tidak ya? Situ. Padahal di sini kalau kita laksanakan mungkin hasilnya ini akan begitu kita rasakan pada diri kita sendiri, mungkin kita akan lebih termotivasi lagi, bisa juga kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Di sini kita lanjutkan tadi lagi setelah motivasi kebutuhan manusia. Yang ketiga, di sini identitas gagal atau identitas sukses. Apabila kita menerapkan hukuman, ini identitas suksesnya ini, identitas gagal dengan hukuman Bapak Ibu. Identitas sukses dengan disiplin. Nih, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, identitas gagal ini hukuman. Saya terus terang Bapak Ibu, memang belum menerima sepenuh hati karena keterbatasan pengetahuan saya. Saya menganggap hukuman itu biasa saja untuk anak-anak kita. Dalam mindset saya, kalau anak ini tidak diberi hukuman, mereka tidak ada efek jera atau untuk memperbaiki diri. Dengan alasan hukuman yang mendidik. Mungkin tidak terlepas dari yang kita laksanakan juga hukuman mendidik. Memang Bapak Ibu, hukuman mendidik di sini kita tidak melakukan hukuman fisik ya, verbal ya. Mungkin di sini hal-hal terkecilnya yang pernah saya lakukan, ini ya Bapak Ibu, anak yang tidak membuat PR, saya suruh berdiri di depan. Berdiri di depan di sini, saya tanyakan, kamu silakan dulu berdiri di depan 10 menit. Nanti baru kita lanjutkan pembelajaran. Harapan saya ada efek jerahnya. Tetapi hukuman yang saya berikan ini sangat identitas gagalnya itu sangat tinggi. Tingkat kegagalannya. Karena tidak ada nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan di sini. Di sini contohnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau kita hukuman. Karena apa? Kalau seandainya saya tidak mau PR, sudah dihukum ibu, sudah selesai. Tetapi kalau dia identitas sukses dengan disiplin, ada konsekuensi. Murid akan belajar taat peraturan. Di sini dengan restitusi tentunya murid akan belajar memecahkan masalah. Di sini restitusi yang bertindak sebagai pemberi restitusi itu nanti adalah guru. Untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Anak-anak kita mungkin untuk nilai dari kebutuhan bertahan hidup ini mungkin ada, tapi jarang ya Bapak Ibu. Nih, kebutuhan bertahan hidup ini atau disebut dengan survival adalah kebutuhannya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bahan dari reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Komponennya kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus ini dalam kasus Doni, ya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar. Ini kasusnya Doni ini di kelas dia tidak serius belajar. Dia seperti mencari perhatian, kemudian tidak nyaman dia di kelas itu. Ini kasusnya kemarin ini. Jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini anak-anak kita mungkin kalau ini tidak ada ya Bapak Ibu. Ada suatu kasus kemarin waktu saya lokakarya di Pasir itu, ada permasalahan dari teman saya. Ada dia kelas 5 SD, tetapi setelah ujian ini kan seharusnya kita kegiatan mereka ada kelas meeting. Di kegiatan kelas meeting itu kalau memang terstruktur programnya itu jelas, kan semua anak harus mengikuti. Tetapi si anak ini permisi kepada gurunya, Bu, aku mungkin pas kelas meeting ini aku bisa nggak hadir, Bu. Alasannya apa? Kata ibunya kan. Aku disuruh bekerja menunggu toko, Bu, kedai saudaraku. Karena ibuku lagi sakit, aku menggantikan ibuku. Kalau tidak kami bekerja di situ nanti, kami tidak dapat uang untuk belanja. Karena dia tinggal hanya dengan ibunya saja, berdua, katanya ibunya lagi sakit. Ini kebutuhan yang di sini yang ingin dipenuhinya itu tadi, kebutuhan bertahan hidup. Kalau untuk sekolah kita mungkin Bapak Ibu ya, kebutuhan ini tidak ada. Kebutuhan untuk bertahan hidup tadi. Kemudian posisi yang kedua adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak kita yang memiliki kebutuhan dasar ini akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini tadi, ini mungkin sering kita jumpai pada anak-anak kita. Mereka ini penguasaan. Apabila mereka mungkin ini untuk anak-anak yang lebih cerdas, yang mampu, mereka memang ada pada diri mereka ini sifat kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Bapak Ibu, mereka ingin biasanya menjadi pemimpin, mungkin dengan teman-temannya merasa dia juga ada yang lebih hebat. Ini sering kita jumpai pada anak-anak kita. Selanjutnya, kesenangan. Kesenangan ini adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, kata Glaser. Menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba dan primata bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini ada anak-anak kita, sambil belajar pun mereka seperti bermain. Tetapi konsentrasi mereka tetap fokus di situ. Ini kesenangan.
kesenangan. Tapi Bapak Ibu, dalam hal kesenangan ini kita lihat lagi positifnya. Jangan kesenangan bermain saja, tapi tidak ada ilmu yang mereka dapatkan. Itu berbeda. Kesenangan yang mereka lakukan mungkin bermain, mengganggu teman. Itu bukan termasuk kebutuhan untuk merasa senang yang positif. Selanjutnya, ada posisi kesenangan. Nih, posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, pada posisi kontrol restitusi ini ada 5 posisi kontrol kita. Ini adalah sebagai guru. Ini untuk guru kita ya. Yang pertama ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Posisi yang pertama itu penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sekarang setelah saya belajar ini kemarin, saya merasa ada semacam flashback diri saya ke belakang. Pernahkah saya di posisi penghukum ini? Saya akui Bapak Ibu, saya pernah di posisi ini, penghukum fisik. Mungkin kita refleks, tapi itu tidak benarkan. Mungkin ketika anak itu melakukan saya pernah, mungkin kita tarik telinganya atau kita pukul tangannya. Itu rupanya posisi kontrol kita. Kita yang mengontrolnya. Ya Bapak Ibu. Kemudian untuk posisi kedua ini, membuat orang merasa bersalah. Merasa bersalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, anak, ibu, coba kalau seandainya kamu melakukan hal mengganggu kawan saat belajar, apakah teman kamu ini akan senang? Ini pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini. Mungkin kita selalu melaksanakannya di kelas, tetapi Bapak Ibu, yang menjadi kendala kita di sini, kita bersuara dengan lemah lembut, dengan suara yang begitu menuntut kepada anak-anak kita. Tetapi anak-anak kita ini kita lihat lagi, anak-anak kita ini biasa dengan dosis tinggi. Ini kita tidak hindari. Lingkungan rumah mereka sangat berpengaruh sekali pada tingkah laku anak-anak kita. Kita menyampaikan dengan dosis rendah, sementara di lingkungan mereka atau di rumahnya mereka sudah dosis tinggi, tidak ampuh lagi. Inilah tugas kita nanti, memberi restitusi. Bapak Ibu, ada posisi yang ketiga, itu sebagai teman. Guru ada pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat ada sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Kita mengawasi anak-anak didik kita saja. Yang kelima ini adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan posisi atau permasalahannya sendiri. Dari kesekian ini, dari keseluruh posisi ini, yang paling kita harapkan adalah posisi manajer. Kalau bisa kita memperbaiki diri kita, kita tidak usah lagi menghukum. Menghukum itu sekarang pun undang-undang perlindungan anak sudah keluar, dan kalau bisa Bapak Ibu kita jauhi. Kemudian di sini pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Itu apabila kita sudah pada posisi manajer, semuanya sudah kita empat berarti Bapak Ibu, sudah kita miliki. Tidak lagi kita sebagai teman, pemantau. Letakkan posisi kita sebagai guru itu sebaik-baiknya adalah manajer, Bapak Ibu. Kemudian ini ada motivasi pada konsep-konsep budaya positif lagi sini. Sampailah kita pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan suatu kesepakatan
yaitu tentang aturan. Bisa kita ambil dari aturan, kemudian kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif yang di sini juga ada nilai kebajikannya, Bapak Ibu. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan di kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dalam bentuk kalimat positif, hendaknya tidak. Kemudian keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah mencoba kemarin di kelas saya penerapan keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas ini bisa kita ambil dari kesepakatan kelas yang kita buat, yang sudah kita buat di sini, yaitu Bapak Ibu pernah melihat ada di kelas kita ada kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas. Tidak harus lagi kita ulang lagi buat yang baru. Ini kita ambil saja dari peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas ini sudah kita sepakati dan kita yakini untuk penerapannya. Siapa di sini yang menerapkan keyakinan kelas ini? Tentu bukan hanya murid saja. Kita guru juga harus meyakini. Misalnya di sini ada nilai kebajikan, tanggung jawab. Contoh keyakinan kelas yang kata positifnya itu datang ke sekolah tepat waktu. Pada datang ke sekolah tepat waktu, nilai kebajikan yang kita lihat di sini mungkin disiplin. Disiplin waktu, apa kalimat universalnya atau kata-katanya yang kita bisa ambil di sini dari disiplin, Bapak Ibu? Kalau anak disiplin, apa yang ingin kita tingkatkan pada diri anak kita? Tanggung jawab pada diri mereka. Itulah tadi keyakinan kelas itu tidak bisa kita susun sendiri. Guru saja yang menyusunnya, ditempel di sekolah, itu tidak bisa. Keyakinan kelas itu harus melibatkan murid dan juga wali kelas. Itu Bapak Ibu, dalam penyusunan keyakinan kelas. Untuk yang terakhir, ini ada namanya segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini, 3 tahapan yang kita butuhkan di sini dalam penyelesaian masalah-masalah yang pernah kita hadapi dalam lingkungan belajar atau lingkungan kelas kita atau lingkungan sekolah kita. Ini tidak terlepas juga Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk murid, juga untuk guru ataupun kepala sekolah. Segitiga restitusi ini langkah yang pertamanya itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Bapak Ibu, pada segitiga restitusi ini, kita semua pasti pernah melakukan ini. Oh ya, ini sudah pernah saya lakukan. Ya, ini sudah saya lakukan. Tetapi kalau pada diri saya sendiri, dari 3 langkah ini Bapak Ibu, ada 3 di sini, mungkin saya hanya memenuhi 1 saja. Tidak ini, tidak ini. Itu tidak juga berjalan nanti restitusinya. Sebaik-baiknya menstabilkan identitas itu, nih, kamu tentunya punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini, termasuk dia itu pada menstabilkan identitas. Baru nanti validasi tindakan yang salah. Kemudian Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas saya, Bapak Ibu, ini hal yang baru bagi saya. Karena saya hanya punya kesepakatan kelas di sekolah. Kalau kesepakatan kelas, ini lebih ke aturan. Keyakinan kelas ini
perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ini yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih konkret daripada peraturan kelas yang abstrak. Nih Bapak Ibu, nih pernyataan keyakinan kelas dibuat senantiasa dalam bentuk kalimat positif dan mudah dipahami. Keyakinan kelas digali dari pernyataan kesepakatan kelas, sedangkan peraturan kelas biasanya sudah tersedia di dinding kelas dan siswa hanya disuruh mentaati. Nih. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang disepakati oleh siswa. Keyakinan kelas itu minim akan pelanggaran karena dibuat berdasarkan keinginan siswa yang disepakati bersama. Ini tadi perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah punya peraturan kelas di kelasnya masing-masing. Tinggal nanti untuk membuat keyakinan kelas ini bisa kita sama-sama memulainya dari tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Kita di sini keyakinan kelas ini kita tidak mencari yang susah. Kita kita fokuskan bisa dilaksanakan. Bisa kita orientasikan kepada murid kita. Bapak Ibu, di sini ada video kegiatan kemarin. Ini saya ambil video penerapan segitiga restitusi untuk kasus anak saya kemarin. Nih, kasusnya ada anak saya yang tidak membuat PR. Ini. Ada satu orang anak saya yang tidak membuat PR. Aulia tidak mengerjakan PR-nya. Ini ada saya lakukan dengan segitiga restitusi penyelesaian masalahnya. Sebenarnya kegiatan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Cuman penguatannya saja lagi. Kita menanyakan kepada anak itu. Sebelum kita menanyakan alasannya, kita beri dia untuk menstabilkan tindakan. Kita pendekatan kepada anak kita. Kita masukkan posisi dia itu ke kita. Kita juga pernah merasakan kesalahan. Sehingga di dalam diri anak itu, oh berarti bukan saya saja yang pernah melakukan kesalahan itu. Selanjutnya baru kita ini kegiatan saya ini menanyakan apa alasan sampai dia tidak membuat PR. Nih, alasan tidak mengerjakan PR, ini saya tanyakan. Kemudian yang terakhir nanti, apabila tidak melaksanakan PR tersebut, keyakinan kelas apa yang tidak dipenuhinya? Keyakinan kelas yang tidak dipenuhinya di sini berarti adalah nilai-nilai kebajikannya mandiri dan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, nih saya coba menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Ini untuk kasus yang satu. Mohon izin Bapak Ibu ya, ini ada kasus saya yang kedua. Ini anak kita yang terlambat datang ke sekolah. Nih, karena datang ke sekolah terlambat.
itu tadi Bapak Ibu kegiatan restitusi yang saya lakukan. Di sini saya coba dulu menstabilkan masalah. Nah itu setelah saya menstabilkan identitas, saya menanyakan alasan dan saya kuatkan dengan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan tadi di sini, ini adalah yang terakhir untuk tindakan restitusi tadi. Bapak Ibu, kedepannya harapan saya apa-apa yang saya pelajari ini bisa dulu untuk diri saya sendiri saya kembangkan, dan nantinya saya juga akan mengajak teman-teman semuanya, karena Bapak Ibu tanpa dukungan dan dari kepala sekolah, guru, anak murid dan juga beserta orang tua, mustahil saya bisa melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu, baiklah untuk pemaparan materi saya mungkin ini sampai di sini. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya kami serahkan lagi kepada Bapak moderator. Saya ucapan terima kasih saya atas atensi yang telah diberikan, dan juga saya berharap ke depannya Bapak Ibu kita semua, Bapak guru hebat, lebih semangat lagi mengajar anak-anak didik kita, karena Bapak Ibu tuntunan pembelajaran diferensiasi ini sangat dibutuhkan di sekolah kita. Ini sudah kita laksanakan, pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kepada anak murid kita, ini sudah kita laksanakan. Tinggal lagi penguatannya ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang akhirnya saya sudahi. Apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan Bapak Ibu, saya mohon maaf, karena kekurangan ataupun kesalahan yang saya lakukan itu nantinya juga akan menjadi motivasi apabila Ibu Bapak mau memberikan masukan kepada saya. Akhirnya saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Misdawati yang telah memberikan kita banyak pengalaman ilmu, ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada anak kira-kira yang ingin ditanyakan kepada Bu Misdawati. Kalau seandainya ada, kami persilakan. Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Wahyu Chandra itu ingin bertanya kepada Bu Misdawati tentang permasalahan disiplin positif tadi. Tadi dalam paparan yang disampaikan Bu Mis, bahwasanya disiplin itu bukan dengan cara menerapkan hukuman ataupun ancaman kepada anak-anak, kan seperti itu. Jadi di sini kami sebagai guru yang biasanya kemarin itu biasanya ingin mendisiplinkan anak itu harus ada dulu nanti hukumannya. Setelah dia dikasih hukuman, nanti dia terbiasa dengan adanya hukuman, dia tidak akan melakukan lagi dan dia menjadi disiplin. Itu konsep kita yang dulu. Sekarang ada ilmu yang baru, yaitu disiplin positif. Jadi sini pertanyaan kami itu, misal memberikan disiplin positif itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan guru untuk bisa menjadikan anak itu disiplin dengan secara positif, tidak memberi hukuman, seperti apa contohnya seperti itu? Itu pertanyaan dari kami. Sedikit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang telah memberi suatu pertanyaan. Kami harapkan kepada Bu Misdawati untuk menjawabnya. Baiklah Bapak Ibu, di sini terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wahyu yang menanyakan.
tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita, yaitu tanpa menggunakan hukuman atau ancaman. Ya Bapak Ibu, kami jelaskan di sini lagi, disiplin positif itu dari awal kita, pola pikir kita itu, disiplin itu lebih ke peraturan. Kalau tidak ada aturan, anak-anak kita ini tidak akan melaksanakan apa yang kita berupa ketertiban, ada aturan-aturannya. Di sini kita melihat pada awalnya disiplin itu artinya belajar, tetapi namun budaya kita mana disiplin itu sudah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya apabila kita menyuruh anak ini nanti, misalnya anak yang tidak piket kelas, akan kita berhukuman. Apa hukumannya? Mungkin dalam artian kita di sini hukuman yang mendidik ya Pak ya. Tak apalah hukuman kamu mendidik. Kita mengajarkan mereka yang tidak piket, silakan lagi keluar kelas, ambil sampah seluruh ini. Dalam penerapan disiplin positif ini bisa kita Pak tidak menerapkan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Apabila anak ini tidak melakukan misalnya piket kelas, apa konsekuensinya? Kelas itu kotor Bu. Kelas kita tidak akan bersih, kita tidak akan nyaman belajar di situ. Kami terganggu Bu, debu, banyak debunya. Kalau dia tidak melaksanakan piket, bisa tak Bu berjalan piket kelas itu tanpa hukuman bagi yang tidak melaksanakan? Itu tadi konsekuensinya. Konsekuensinya di sini itu kalau makanya kita memang ini agak sulit Bapak Ibu merestitusi. Merestitusi itu memang kalau untuk karakter-karakter tertentu, maaf ya Bapak ya, karakter-karakter tertentu anak-anak kita ini mungkin mudah. Penerapannya ucapan saja mudah, tapi pelaksanaannya berat. Apakah Bapak Ibu kita sudah mungkin dalam penerapan ini kasus si A yang tidak piket tadi kita beri restitusi. Restitusi di sini kita panggil. Kalau kita panggil dia ke secara individu, kita tanyakan apa masalahnya, apa yang terjadi tadi sehingga dia tidak piket. Saya tidak piket tadi Bu karena malas. Kegiatan piket itu saja membersihkan kelas. Saya malas piket itu Bu. Berarti setelah itu apa yang akan guru lakukan? Memberikan mereka bimbingan. Di sini Bapak Ibu tidak juga lepas dari kontrol kita sebagai role model. Role model di sini kita adalah teladan. Teladan di sini kita menuntun anak-anak kita. Tahap menuntun itu Bapak Ibu yang paling rendah sekali tahapannya itu kepada anak-anak itu menuntun kebiasaan ini dari kelas 1. Kelas 1 kita tuntun anak-anak kita ini. Kita role modelnya. Kita memberi contoh kepada mereka. Mungkin kebiasaan ini nanti setelah mereka tingkatnya semakin tinggi akan mudah penerapannya. Tetapi ini juga masalah bagi kita karena kita sudah terbiasa penerapan disiplin ini. Kalau tidak dihukum, dia tidak sadar, tidak berjalan rasa kita. Karena apa? Tingkat kesadaran anak kita ini rendah. Itu tadi posisinya, tingkat kesadaran yang rendah ini. Kalau tidak kita beri hukuman yang tidak piket itu, kamu tadi tidak piket, tidak. Sekarang silakan hukumannya kamu kutip sampah di depan dan di belakang ini. Itu kan Pak ya hukumannya. Bagaimana caranya kita tidak memberi hukuman? Mungkin kita akan memberikan restitusi kepada anak kita. Itu tadi kita pendekatan ini memang menuntut kita sebagai guru ini mempunyai kesabaran tingkat dewa ya Bapak Ibu ya. Karena untuk mengajar anak-anak didik kita dari sekolah tingkat dasar ini memang beda ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Chandra ingin menyampaikan refleksi saya selama
kegiatan tadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ucapkan kepada Bu Mis. Yang pertama tentang perasaan saya. Yang mengikuti kegiatan ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Memang sangat penting diterapkan di sekolah kita ini. Kita ini mulai dari kepala sekolah, guru maupun juga murid. Yang kedua, hal baru bagi saya yaitu tentang mengenai segitiga restitusi. Jadi kami akan mencoba menerapkannya di kelas. Mohon bimbingannya dari Ibu Misdawati dan teman-teman lainnya. Kemudian saya ingin mengucapkan kepada Bu Mis, terima kasih kepada Bu Misdawati yang sudah memberikan kami ilmu yang berharga pada pagi hari ini, dan selamat kami ucapkan kepada Bu Mis yang telah menempuh pendidikan guru penggerak. Sukses selalu untuk Bu Misdawati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah terpencet tadi kan? Nah, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajarannya lagi, yaitu mengenai kubus dan balok. Anak ibu ada belajar di rumah? Rasanya hari Senin kemarin ada PR. Ada mengerjakan PR? Siapa teman yang mengerjakan PR di rumah? Belajar sama Ais, sama siapa belajarnya Ais? Sama ibu? Ya. Coba yang mengerjakan PR-nya tunjuk tangan. Hah? Kalian? Kenapa tidak buat PR? Hah? Lupa. Kenapa lupa? Ya. Waalaikumsalam kalian. Silakan duduk. Kalian tahu kenapa dipanggil ke sini? Iya, Alia tadi tidak mengerjakan PR matematika. Yang mana kawan-kawan lain yang mengerjakan PR, Alia tidak mengerjakan PR. Mengerjakan PR itu tugas dan tanggung jawab Alia. Jadi di sini Ibu boleh tahu apa alasan Alia tidak mengerjakan PR? Itu alasan Alia tidak mengerjakan PR. Mengerjakan PR itu seharusnya dikerjakan kapan? Sepulang sekolah, iya. Berbuat salah itu apabila lupa itu biasa. Kedepannya Alia harus bisa memperbaiki diri. Sekarang ibu mau tanya, keyakinan kelas yang mana yang Alia langgar ketika Alia tidak mengerjakan PR? Tanggung jawab di sini karena Alia tidak mengerjakan PR-nya. Kalau seandainya Alia mengerjakan PR-nya sepulang sekolah, apakah Alia akan berbeda dengan temannya? Tidak kan? Tidak. Jadi Alia ke depannya, apakah Alia mau memperbaiki diri? Mau, caranya seperti apa nak? Ibu mau tahu? Mengerjakan PR dulu sebelum bermain. Baiklah, ibu harapkan dengan Alia tahu apa kesalahan Alia, yaitu tidak bertanggung jawab. Berarti Alia ke depannya harus sudah bisa memperbaiki diri, ya, supaya pesan ibu, Alia harus rajin belajar di rumah karena itu semuanya untuk Alia. Dah, baiklah, Alia boleh kembali ke tempat, boleh lanjutkan lagi pelajarannya. Silahkan. Nah.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kak Na, tahu nggak apa alasannya Ibu panggil datang ke sini? Maaf, Bu, saya tadi terlambat. Iya, tadi datang terlambat. Apa penyebab Kak Na datang terlambat tadi pagi? Tadi malam saya tidur sudah jam 11, Bu, karena nonton TV. Paginya saya kesiangan. Lalu pagi pas di jalan ban kereta ayah bocor. Jadinya saya terlambat. Oh, jadi itu masalahnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah terlambat. Tetapi Ibu mau tahu apa alasan dari diri Kak Na yang menyebabkan Kak Na bisa datang terlambat. Tahu, Bu, itu karena saya tidur larut malam. Jika saya tidur lebih awal, pasti saya tidak akan terlambat. Kedepannya nanti, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Bu. Oke, baiklah. Sekarang terima kasih dan Ibu bersyukur Kak Na sudah tahu apa yang menyebabkan Kak Na terlambat dan kesalahan yang sudah Kak Na buat. Sekarang Ibu mau tahu apakah yang tindakan Kak Na itu yang menyebabkan Kak Na datang terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Iya, tidak sesuai. Keyakinan kelas kita yang mana yang belum Kak Na penuhi? Disiplin waktu. Iya, disiplin waktu. Iya, nanti Kak Na bisa lebih disiplin lagi. Menurut Kak Na, apakah disiplin waktu itu penting? Penting, Bu. Oh, penting. Jadi, keyakinan kelas yang mana yang harus kamu penuhi agar kamu datang tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, Bu, dan bangun lebih awal juga untuk mendisiplinkan diri saya, Bu. Oke. Apakah kamu bersedia memperbaiki diri? Sedia, Bu. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Iya, Ibu sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Dan Ibu juga mengingatkan kalau kamu sudah berjanji, kamu harus menerapkannya untuk masa yang akan datang. Tetap semangat ya. Dan sekarang silahkan masuk ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Miss yang sudah memberi nasihat kepada saya. Kira Ibu akan marahi saya, tetapi Ibu mendukung saya. Saya akan berjanji ke depannya lebih tanggung jawab lagi, mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih, Bu Miss. Terima kasih kepada Ibu Miss yang sudah memberikan bimbingan kepada saya. Saya mengira Ibu akan marah dan menghukum saya ketika saya datang terlambat, tetapi tidak. Ibu memberi solusi untuk masalah saya. Terima kasih, Bu, untuk nasihatnya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana kabar anak Ibu pada pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Oke, anak Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas Keyakinan kelas kita yang akan kita buat ini adalah berdasarkan semalam kita sudah membuat kesepakatan kelas. Di awal kemarin kita sudah buat ada kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita ini, anak Ibu masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, ada empati terhadap sesama teman. Yang keenam, jagalah kebersihan. Baiklah anak Ibu, dari kesepakatan kelas kita itu, Ibu ingin membuat suatu keyakinan kelas. Kesepakatan
Kesepakatan kelas kita sudah berjalan dengan baik, tetapi Ibu di sini ingin lagi buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ini kita buat untuk kita semua. Kita sepakati nanti dan kita terapkan dan kita laksanakan semuanya. Sekarang dari kesepakatan kelas itu, anak ibu boleh, ibu minta waktunya. Silakan anak ibu buat pada kertas sticky note yang ini akan ibu bagikan. Anak ibu boleh minta pilih sama ibu mau warna yang apa? Oke, warna apa? Warna apa? Oke, ibu bisa kasihnya warna pink. Oke. Siapa lagi? Oke, Ais warna kuning. Azan? Nih. Oke. Ibu seperti berjualan saja kan? Dan warna apa dan? Hijau, Badil. Pink. Dekat mejanya nanti bisa diangkat lagi. Warna apa ini? Pink. Oke. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena hijau. Nah, anak ibu yang sudah mendapatkan kertas, boleh menuliskan, boleh lihat kesepakatan kelas sana. Tempel dulu, coba lihat di depan. Boleh lihat di depan. Boleh buat nama, boleh tidak. Tidak pun tidak apa-apa. Oke. Kuning. Kuning. Baiklah. Yellow. Yellow color. Hah? Kuning, yellow color. Warna apa? Boleh tempelkan dulu ditulis. Boleh coba perhatikan di depan. Oke, lihat ke depan. Boleh buat nama, boleh tidak. Silakan ditulis. Yang mana? Kesepakatan kelas yang masih bisa kita lanjutkan dan menjadi keyakinan. Tengok dulu ke depan. Boleh, silakan. Jangan
yang kita akan sepakati nanti. Coba nomor 1, jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan itu nilai apa yang kita bincangkan di situ? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Kata sana tadi tanggung jawab. Apa lagi? Ada nggak nilai dari menjaga kebersihan itu? Mandiri. Kenapa ada nilai mandiri di situ? Karena nanti pada saat membersihkan tugas kebersihan itu tidak ibu suruh pergi. Contohnya dalam pikir kelas. Karena ibu tanpa ibu suruh sudah membersihkan kelas. Ada nilai mandiri. Kemudian menyimak penjelasan guru. Kewajiban menyimak penjelasan guru nilai apa yang ada di situ? Menghormati. Menghormati. Kemudian yang keempat, nih bertanya tidak mengerti. Nilai apa itu? Mandiri. Mandiri sudah tadi. Nih, tepat waktu. Kalau tepat waktu apa itu? Disiplin. Yang kelima ada apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keteraturan nih. Dari nilai keyakinan kelas ini kita sudah sepakati ada 5 keyakinan yang kita. Artinya di sini anak ibu, apabila anak ibu nanti datang terlambat, keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Coba mau tanya. Kalau seandainya Ahdan datang terlambat, keyakinan kelas mana yang tidak disiplin? Seandainya nanti pada saat belajar Azza main-main, yang dimana tidak ada dipeliharinya mati. Jadi anak ibu, keyakinan kelas kita ini tidak hanya ibu yang melaksanakan dan tidak hanya anak ibu yang melaksanakannya, tetapi kita semua. Mau anak ibu bertanggung jawab nanti melaksanakannya? Mau. Dah. Mungkin keyakinan kelas kita hanya untuk kita sepakati bersama hanya ini. Nanti akan ibu buatkan posternya, akan ibu tempelkan di dinding sekolah kita. Tetapi syaratnya apa tadi? Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan sama saja dengan bohong. Dan baiklah ibu, untuk kesempatan hari ini ibu sudahi. Semoga kedepannya kita sama-sama berkomitmen untuk memperbaiki diri supaya kita kedepannya menjadi orang yang lebih baik lagi dengan mempunyai sikap tanggung jawab, mandiri, menghormati, disiplin dan ketertiban. Suai. Mau melaksanakannya? Mau. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia dari kelas 4A. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Miss karena tadi kami sudah membuat keyakinan kelas. Kami juga sepakat untuk melaksanakannya kedepannya supaya kami lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bu Miss. Dadah.